Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari yang dingin ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di musola yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan manfaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 rangkaian pokok pembahasan dalam topik ini. Yang pertama tentang bersuci yang boleh digantikan dengan tayamum. Kedua, tentang orang yang boleh melakukan tayamum. Ketiga, tentang syarat-syarat yang memperbolehkan melakukan tayamum. Keempat, tentang tata cara tayamum. Kelima, tentang benda-benda yang bisa digunakan untuk tayamum. Keenam, tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan yang ketujuh, tentang beberapa ibadah yang menjadikan tayamum sebagai syarat sahnya. Baik, yang pertama bersuci yang boleh diganti dengan tayamum. Para ulama sepakat bahwa tayamum menjadi gantinya thaharah atau bersuci. Dalam hal ini bersuci kecil atau wudu. Tetapi mereka berbeda pendapat kalau tayamum menjadi gantinya thaharah besar atau mandi janabah. Diriwayatkan dari Umar bin Ibnu Mas'ud, mereka tidak setuju kalau tayamum menjadi gantinya mandi besar atau janabah. Sementara Ali dan beberapa sahabat yang lain berpendapat tayamum bisa menjadi gantinya thaharah besar atau menjanabah. Dan inilah pendapat sebagian besar ulama ahli fikih. Yang menjadi pangkal perbedaan pendapat tersebut ialah adanya beragam pemahaman terhadap ayat tentang tayamum. Di samping itu ialah pendapat sebagian ulama bahwa hadis yang membolehkan tayamum bagi orang junub adalah hadis yang tidak sahih. Ayat tentang tayamum yang dimaksud ialah firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Maidah ayat 6, surat Al-Maidah ayat 6 berbunyi begini.
falam tajidu ma'an fatayammamu, maka lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah, ya. Kata ganti antum atau kamu dalam ayat ini kembali kepada orang yang berhadas kecil, atau juga bisa dipahami kembali kepada orang yang berhadas kecil sekaligus berhadas besar. Para ulama yang menggantikan kalimat aulamastumun sebagai bersetubuh dengan istri, maka kata ganti tersebut jelas kembali kepada orang yang berhadas kecil sekaligus berhadas besar. Sebaliknya para ulama ahli fikih yang mengartikan kalimat tersebut sebagai menyentuh wanita dengan tangan, maka kata ganti tersebut kembali hanya kepada orang-orang yang berhadas kecil saja. Sebab lazimnya kata ganti itu kepada kalimat yang terdekat, kecuali kalau ayat ini diacak sedemikian rupa sehingga susunannya menjadi seperti berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin fala tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub jenabah, maka mandilah. Kemudian jika kamu sakit atau badan dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Kendatipun demikian, susunan ayat yang telah diacak seperti itu tetap tidak layak untuk dijadikan pedoman kecuali ada dalil yang menguatkannya. Sebab merekayasa seperti itu adalah majazi. Betapapun mengaitkan kalimat secara hakiki itu lebih baik dan lebih utama daripada menggantikannya secara majazi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tayamum ini boleh dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Ini ada perbedaan karena beda cara menafsirkan falam tajidu ma'an fatayamamu. Kalau orang yang menganggap tadi aula mastumun nisa, ini kan makanya di situ. Itu orang yang menyentuh perempuan. Kalau yang berpedoman menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, berarti di situ orang yang tayamum ini hanya menggantikan hadas kecil. Tapi kalau aula mastumun nisa yang menafsirkan itu adalah berhubungan suami istri, wanita dan laki-laki dan perempuan, aula mastumun nisa yang dimaksud yaitu berhubungan suami istri, maka tayamum itu bisa dijadikan pengganti mandi jenabah. Makanya di sini ada perbedaan penafsiran, cara menafsir para ulama ahli fikih. Dan kita ikut yang mana? Ya monggo. Kalau kita mengartikan aula mastumun nisa hanya sebatas gepok senggol, saya nyenggol dengan istri saya, kemudian saya batal. Nah di situ maka tayamum hanya sebagai pengganti wudu, tidak bisa sebagai pengganti jinabah.
Seperti itu. Tapi kalau yang mengatakan aula mastumul nisa ini sebagai artinya adalah berhubungan badan atau bersetubuh, maka di situ ya walaupun kita jenabat setelah hubungan badan, kita boleh tidak mandi tapi cukup dengan tayamum. Nah itu nanti ada syarat-syarat tayamum seperti apa ya, nanti ada di belakang. Nah, dua orang yang diperbolehkan tayamum, orang yang diperbolehkan tayamum. Tentang orang yang boleh melakukan tayamum, para ulama sepakat bahwa hal itu berlaku bagi dua orang, yakni orang yang sakit dan musafir yang tidak menemukan air. Nah, ini. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam 4 kasus, yaitu orang sakit yang menemukan air tetapi yang khawatir menggunakannya, yang sedang tidak bepergian namun tidak menemukan air, orang musafir yang mendapatkan air tetapi khawatir untuk menggunakannya, dan orang yang takut menggunakan air karena takut kedinginan. Tentang orang yang sakit yang khawatir menggunakan air, mayoritas ulama berpendapat yang boleh tayamum. Demikian juga orang yang sehat yang takut mati atau khawatir jika menggunakan air karena air yang ada sangatlah dingin. Jadi ada dua orang yang diperbolehkan tayamum dalam keadaan musafir yang di situ tidak menemukan air. Ya, orang yang sakit, maksudnya orang yang bepergian tidak menemukan air, kita akan melakukan ibadah. Akhirnya cukup dengan tayamum. Atau yang kedua, orang yang sakit. Sakitnya seperti apa? Ya, kalau orang ini menggunakan air maka sakitnya bertambah parah. Atau kalau menggunakan air tambah madorotnya karena kondisi kesehatannya tadi. Ya, karena ada alasan itulah maka itu diperbolehkan bertayamum. Tayamum itu seperti apa toh? Ya, tayamum itu kan berwudu dengan menggunakan debu yang suci. Nanti tata caranya ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak sedang bepergian dan sehat tetapi tidak menemukan air, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh bertayamum, dan menurut Imam Abu Hanifah sekalipun tidak menemukan air ia tetap tidak boleh bertayamum. Nah, ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh bertayamum, tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh bertayamum. Nah, pangkal perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 4 kasus di atas, yaitu untuk kasus pertama ialah perbedaan mereka dalam hal apakah ada kalimat yang dibuang pada ayat jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Bagi ulama yang merasa yakin ada yang dibuang karena selengkapnya ayat tersebut berbunyi dan jika kamu sakit sehingga tidak sanggup menggunakan air, ya, kayak gitu kelengkapannya. Tapi Allah alam, kalimat itu lalu kamu tidak menemukan air ditujukan kepada orang yang musafir saja. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat para ahli tafsir, para ulama ini. Jadi memang beda pendapat oleh kiai, oleh ulama itu ada sejak dulu, tidak hanya sekarang saja. Jadi perbedaan adalah rahmat. Ya, jadi kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, kita ambil ya hasanah. Ya. Jadi kita tidak terpaku dengan satu pendapat karena dari sekian banyak kepala itu kan jadi banyak orang, banyak kepala, dari masing-masing kepala memiliki cara berpikir, cara pandang masing-masing. Nah, tapi kita sebagai orang awam wajib kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa
melakukan ijtihad, kita tidak bisa menggali sendiri. Ya, kesimpulan-kesimpulan yang sudah diambil oleh para ulama ahli fikih inilah yang kita ikuti. Ya, monggo mau mengikuti yang mana, atau mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali atau Imam Abu Hanifah, terserah. Nah, yang jelas di situ sudah mereka itulah yang sudah menjadi rujukan oleh ulama sekarang. Dasar perbedaan mereka dalam kasus orang yang tidak sedang bepergian dan tidak mendapatkan air ialah karena kalimat lalu kamu tidak mendapatkan air ditujukan kepada orang yang sedang tidak bepergian dan orang yang sedang bepergian atau musafir, atau hanya kepada orang musafir saja. Para ulama menganggap kalimat tersebut ditujukan kepada keduanya. Ya, ini juga ada perbedaan, mengatakan bahwa ayat tadi ditujukan kepada orang-orang musafir, orang yang melakukan perjalanan saja. Ada yang mengatakan, oh tidak, itu ayat baik orang itu bepergian atau orang itu tidak bepergian. Kalau memang toh tidak bisa menemukan air, ya tayamum. Kalau toh bisa menemukan air tetapi orang tersebut kalau menggunakan air wudhunya, maka sakitnya bertambah parah atau bahkan nanti bisa mati. Karena apa? Airnya yang terlalu dingin, seperti itu. Karena ada ayat yang kaitannya dengan ini, surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Nah, ayatnya ini. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksudnya apa? Kalau sudah tahu dia sakit, menyentuh air tambah sakit atau bahkan bisa menjadikan penyebab kematiannya, makanya jangan mendekat air saat kita berwudu. Kalau orang itu nekat menggunakan air, maka orang tersebut sama dengan bunuh diri. Padahal Al-Quran ayat 29 surat An-Nisa tadi menyampaikan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, gitu kan? Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Jadi kita, ya Allah itu memang Maha Penyayang bagi kita semuanya. Jangan kemudian ketika kita mendapatkan sedikit kesulitan kemudian protes pada Allah. Ya Allah, kok engkau tidak sayang pada saya, pada kami, keluarga kami? Tidak seperti itu. Allah tetap sayang pada kita, kepada hambanya. Allah walaupun Allah kan memiliki sifat Rahman Rahim. Sifat Rahman Rahim, sifat Rahmannya Allah diberikan kepada manusia semua, ya makhluknya yang ada di dunia ini, tidak hanya manusia saja. Semua makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini akan mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Nah, sifat Rahimnya Allah itu akan diberikan kepada hamba-hamba yang taat, yang soleh besok di hari kiamat atau di akhirat. Maka kita tidak boleh protes. Ya Allah, aku kok tidak kamu kasihi, tidak kamu sayangi. Nah, ini tidak boleh. Karena aku sedang mendapatkan ujian seperti ini, mendapatkan kesulitan seperti ini, tidak boleh. Karena innallaha kana bikum rahimah. Yang ketiga, syarat-syarat yang memperbolehkan tayamum. Tentang syarat-syarat tayamum ada 3 masalah pokok yang terkait dengannya. Pertama, apakah niat termasuk syarat tayamum atau bukan? Kedua, apakah berusaha mencari air merupakan syarat diperbolehkannya tayamum ketika tidak ada air atau bukan? Dan ketiga, apakah masuknya waktu merupakan syarat diperbolehkannya tayamum atau bukan? Pertama, niat. Menurut
mayoritas ulama, niat adalah syarat. Karena tayamum termasuk ibadah yang tidak dapat dimengerti maksudnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini pendapat dari 269 Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, ini semua sepakat. Ya. Zufar mengemukakan pendapat yang kontroversial, katanya niat bukan syarat tayamum. Jadi ibadah yang satu ini tidak perlu niat. Pendapat yang sama juga dikutip dari Al-Auza'i dan Hasan bin Huyai. Tetapi pendapat ini sangat lemah. Ini niat, ya, kembali lagi ya, tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung dengan niat. Ya, saya pernah menyontohkan orang yang dalam hal sholat, contoh orang yang sholat ketika berdiri di sini kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, ini secara dohir tidak mengucapkan lafaz usolli, ya, niatnya itu. Tetapi kalau dilihat dari orang ini sudah mengambil air wudhu, perjalanan menuju musola, kemudian di sini berdiri tegak menghadap kiblat. Di sini sudah ada niat, dia itu dari wudhunya, perjalanan ke musola, kemudian berniat akan sholat. Nah, ini terkadang orang memahami perbedaan ini, loh, kok ini tidak pakai usolli, kalau ini tidak pakai nawaitu. Nah, orang dari rumah sudah memiliki wudhu atau wudhu nanti setelah di tempat wudhu, kemudian di sini berdiri Allahu Akbar, melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan tuntunan sholat, itu sudah merupakan niat. Tapi ada yang mengatakan bahwa niat itu harus usolli. Nah, ini perbedaan ini jangan diperdebatkan, karena tadi saya sampaikan orang yang sudah wudhu, jalan menuju musola, kemudian hadap kiblat, takbiratul ihram Allahu Akbar, itu sendiri sudah merupakan niat. Ya. Yang kedua, mencari air. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, berusaha mencari air adalah syarat tayamum. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, hal itu bukan syarat tayamum. Pangkal perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini terletak pada persoalan apakah orang yang tidak menemukan air tanpa berusaha mencarinya terlebih dahulu bisa disebut sebagai orang yang tidak menemukan air, atau apakah ia baru bisa disebut sebagai orang yang tidak menemukan air setelah ia berusaha mencari namun tidak menemukannya. Dalam hal ini yang benar-benar disebut sebagai orang yang tidak menemukan air adalah orang yang merasa yakin bahwa memang tidak ada air. Nah, ini yang disebut mencari air. Apakah kita cukup mencari di rumah kita nggak ada air, di lingkungan kita nggak ada air, di musola nggak ada air? Nah, ini yang menjadi pangkal perbedaan. Atau cukup seperti itu? Nah, ada ulama-ulama yang mengatakan kamu harus mencari dengan radius sekian meter. Kalau memang tidak ada, baru boleh menggunakan tayamum. Ini kalau orang sehat normal seperti kita bisa menggunakan air, tapi bukan karena sakit yang tidak boleh menggunakan air tadi. Sehat, tapi karena tidak ada air boleh mencari. Dulu pernah ditanyakan salah satu jamaah kita, kayaknya Bu khusus itu, seberapa, apakah kita cukup mencari di lingkungan kita ini ketika nggak ada air kita boleh tayamum, atau harus mencari dengan sekian meter? Katakan di lingkungan kita Grafika Citra Sentosa ini airnya mati umpama, maaf, nggak ada air, di musola nggak ada air, di rumah nggak ada air, atau
kemudian kita boleh tayamum. Padahal di perumahan tetangga itu di musola Anur Sebel dan lain di Masjid As-Sofat sana air melimpah. Apakah ini seseorang boleh melakukan tayamum? Ya, kita harus berusaha dulu. Mau di As-Sofat banyak air, di Anur banyak air, di Kampung Tejosari banyak air, ya jangan dulu kita melakukan tayamum. Kita berusaha dulu. Kalau di musola nggak ada air, di rumah nggak ada air, wah berarti sudah nggak ada air. Nah ini kemudian kita tayamum, ya itu berarti belum mencari air. Itu dikatakan belum mencari air. Nah, jadi orang yang baru menduga tidak ada air dan tidak mau berusaha mencarinya, ia tidak bisa disebut sebagai orang yang tidak menemukan air. Ya, ini tidak bisa disebut orang yang tidak menemukan air karena masih ada di kampung sebelah, di perumahan sebelah itu ada air. Dengan demikian, pendapat Imam Malik yang mengharuskan mencari air secara berulang-ulang pada tempat yang sama itu tidak tepat. Sebaliknya, pendapat yang kuat ialah mengharuskan mencari air terlebih dahulu jika belum diketahui secara pasti tentang tidak adanya air. Nah, ini sudah saya sampaikan bahwa mencari air ya tidak hanya cukup di lingkungan rumah, di lingkungan musola, di perumahan kita, tapi ada bagaimana ya di sana ada air, ya kita datang sana untuk wudhu. Dengan catatan tadi orangnya sehat, tidak bepergian. Kalau orangnya sakit walaupun di rumah ada air, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Masuk waktu. Di antara para ulama ada yang mensyaratkan, inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, jadi kalau belum masuk waktu sholat kita tidak boleh bertayamum ini. Tapi kalau sudah masuk, ini syarat yang diajukan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan juga ada yang tidak mensyaratkannya. Dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah, ulama dari madhab Zahiri, dan Ibnu Sya'ban, salah seorang murid dari Imam Malik. Akar perbedaan pendapat mereka ialah persoalan apakah secara lahiriah pengertian ayat tentang wudhu menuntut larangan melakukan tayamum dan wudhu sebelum masuk waktunya sholat. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan sholat, berarti ini sudah masuk pada waktu sholat. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, berarti kita ini juga beda pendapat. Apakah kita ingin melakukan sholat sunnah atau sholat wajib itu kan? Jadi wudhu dan tayamum harus dilakukan setelah tiba waktu sholat. Ini artinya bahwa hukum wudhu dan tayamum sama dengan hukum sholat, yakni sama-sama harus sudah masuk waktu. Demikian pula syarat sahnya wudhu dan tayamum harus sudah masuk waktu. Namun syariat memang memberi kedudukan yang istimewa pada wudhu, jadi masalah tayamum tetap pada aslinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isbaghul wudhu, menjaga wudhu itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjaga wudhu itu ya ada keistimewaan tersendiri. Kadang orang beda-beda. Kadang saya baru wudhu 1 jam 2 jam sudah kentut. Tapi kalau ada orang yang mungkin dari sholat dari mandi kemudian wudhu, sholat duha, bepergian, duhur belum batal juga ada. Nah, orang-orang ini orang-orang yang bisa menjaga wudhu. Nah,
bagaimana kaitannya dengan tayamum ini? Apakah tadi harus seperti orang yang menjaga wudhu setelah mandi? Loh, berarti ada air. Kalau ada air kan berarti tidak tayamum. Mau mandi. Nah, kalau tayamum itu setelah masuk waktu, maksudnya waktu sholat baru mencari air, tidak ada air, atau orang yang akan menggunakan air tidak bisa karena beberapa hal tadi, berarti di situ harus masih diperbolehkan untuk tayamum. Jadi masuk waktu sholat maksudnya adalah ada yang mengatakan itu syarat sahnya tayamum, ada yang mengatakan itu bukan syarat. Yang mengatakan syarat sahnya tayamum itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Ibnu Sya'ban, salah seorang murid dari Imam Malik, mengatakan bahwa syarat masuk waktu sholat itu bukan merupakan syarat dari tayamum. Jadi ada perbedaan. Jadi mungkin ini saat ini kita tidak merasakan kesulitan air karena ya alhamdulillah di wilayah kita, lingkungan kita yang namanya air melimpah. Tapi menurut perkiraan atau penelitian dari para ahli bahwa nanti pada tahun sekian kesulitan untuk mencari air bersih, 2045 atau 2050 itu di Jawa itu kesulitan mencari air bersih. Dan pengetahuan ilmu tentang tayamum yang saat ini mungkin kita tidak ada orang manfaatnya, tapi suatu saat akan dipakai. Bahkan jamaah haji umroh itu menggunakan ilmu untuk tayamum ini. Ya, biasanya saat kita berada di pesawat, saat waktunya sholat, ya, kita tidak memungkinkan untuk wudhu menggunakan air, maka di situ kita menggunakan tayamum. Ini masih ada sampai di sini dulu. Nanti pekan depan insya Allah tentang tata cara bertayamum, karena masih ada banyak hal yang perlu disampaikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum diakhiri mungkin nanti ada dialog, ada yang perlu ditanyakan tentang tadi. Untuk tata cara besok insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita baru membahasnya. Itu tadi tentang niat, tentang syarat diperbolehkannya tayamum, ya, tentang orang-orang atau bersuci diganti dengan tayamum, ya, ini. Mungkin itu ya, di sini saya ya kemarin ditanya Pak Res besok ada ngaji enggak, karena saya tahu Pak Dwi saya ada kegiatan yang dari pagi sampai malam nanti. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bisa gabung atau ya terapi kesehatan kita hari ini di pesantren Nasya ada, atau mau cukur potong rambut silakan datang, atau nanti mau semaan Al-Quran juga ada, atau nanti malam pengajian juga ada. Monggo kalau bisa hadir secara umum monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Demikian, nanti yang mau tanya jawab kita buka setelah ini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.